Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucita Putri, NIM 1904113177 dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uji mutu bilangan peroksida dan asam lemak bebas. Bilangan peroksida adalah indeks jumlah lemak atau minyak yang telah mengalami oksidasi. Minyak yang mengandung asam-asam lemak tidak jenuh dapat teroksidasi oleh oksigen yang menghasilkan suatu senyawa disebut peroksida. Peroksida juga dapat mempercepat proses timbulnya bau tengi yang tidak dikehendaki dalam bahan pangan. Jika jumlah peroksida dalam bahan pangan dan minyak tersebut melebihi standar mutu, maka akan bersifat beracun dan tidak boleh dikonsumsi. Asam lemak bebas diperoleh dari proses hidrolisa, yaitu penguraian lemak atau trigliserida oleh molekul air yang menghasilkan gliserol dan asam lemak bebas. Penentuan asam lemak dapat dipergunakan untuk mengetahui kualitas dari minyak atau lemak. Hal ini dikarenakan bilangan asam dapat dipergunakan untuk mengukur dan mengetahui jumlah asam lemak bebas dalam suatu bahan atau sampel. Semakin besar angka asam, maka dapat diartikan kandungan asam lemak bebas dalam sampel semakin tinggi. Besarnya asam lemak bebas yang terkandung dalam sampel dapat diakibatkan dari proses hidrolisis ataupun karena proses pengolahan yang kurang baik. Bilangan iodin menunjukkan derajat ketidakjenuhan minyak dan lemak yang mengekspresikan jumlah yodium yang dapat diabsorpsi. Bilangan iodin yang tinggi diindikasikan ketidakjenuhan yang tinggi pula. Ini juga berguna sebagai indikator dari bentuk lemak. Bilangan iodin lemak yang tinggi biasanya berupa cairan, sedangkan bilangan iodin yang rendah biasanya berupa padat. Selanjutnya yaitu alat dan bahan uji bilangan peroksida dan asam lemak bebas. Yang pertama yaitu alat praktikum. Labu ukur, elemenyer, gelas ukur, pipet, gelas kimia, timbangan, batang pengaduk, dan hot plate. Selanjutnya yaitu bahan praktikum. Yang pertama yaitu Na2S2O3, kalium iodida, asam asetat, kloroform, indikator pati, dan minyak goreng. Selanjutnya minyak jelantah, minyak kelapa sawit, etanol netral, indikator PP, NaOH, Aquades, dan kalium bromida. Selanjutnya yaitu prosedur kerja pada analisis bilangan peroksida pada minyak goreng curah sebelum dan sesudah penggorengan. Yang pertama yaitu penentuan angka peroksida. Langkah pertama, sebanyak 5,6501 gram minyak sampel nomor 1 ditimbang dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu tambahkan 50 ml pelarut minyak. Kemudian kocok larutan sampai bahan terlarut semua atau homogen. Lalu tambahkan larutan kalium iodida 20% dan aduk selama 1 menit. Lalu tambahkan 30 ml Aquades, kemudian tutup mulut Erlenmeyer segera. Kemudian goyangkan larutan dan titrasi dengan Na2S2O3 0,0120 N hingga warna kuning hampir hilang. Setelah itu, tambahkan indikator amilum atau pati 1%, lanjutkan titrasi hingga warna biru tepat hilang. Lalu hitung bilangan peroksida dan lakukan hal yang sama pada setiap sampel. Perhitungan bilangan peroksida dapat dinyatakan dalam nilai ekivalen atau MEK dari oksigen per kilogram lemak yang dihitung menggunakan rumus. Bilangan peroksida sama dengan V1 dikurang fenol dikali N dikali 1000 per W, di mana fenol sama dengan nilai volume dari larutan natrium tiosulfat untuk blanko, dinyatakan dalam mili. V1 nilai dari volume larutan natrium tiosulfat untuk sampel, dinyatakan dalam mili. N nilai normalitas dari natrium tiosulfat yang digunakan. W sama dengan berat sampel dan dinyatakan dalam gram. Selanjutnya yaitu asam lemak bebas. Analisis asam lemak bebas pada minyak jelantah, minyak goreng, dan minyak kelapa. Prosedur kerja yang pertama, sampel ditimbang sebanyak 5 gram. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 50 ml alkohol netral. Lalu sampel dipanaskan hingga mendidih. Setelah sampel dingin ditambahkan dengan 2 ml indikator PP dan dititrasi dengan larutan 0,1 N NaOH yang telah distandarisasi sampai warna merah jambu tercapai dan tidak hilang selama 30 detik. Asam lemak bebas dinyatakan sebagai FFA atau angka asam dengan rumus
Persen FFA sama dengan mili NaOH dikali NaOH dikali BM asam lemak kali 100% per berat sampel dalam gram dikali 1000. Selanjutnya yaitu bilangan iodin. Yang pertama, sampel sebanyak 0,5 gram dimasukkan dalam Erlenmeyer bertutup. Kemudian ditambahkan 10 ml kloroform dan 25 ml reagen iodium bromida serta didiamkan selama 30 menit di ruangan gelap sambil dikocok-kocok. Selanjutnya ditambahkan 10 ml Ki 15% dan diencerkan dengan 100 ml aquades. Titrasi dilakukan dengan natrium tiosulfat atau Na2S2O3 0,1N sampai warna berubah menjadi kuning muda. Kemudian ditambahkan indikator amilum 3 tetes. Kemudian titrasi lagi sampai warna biru hilang. Bilangan iodin dapat dihitung menggunakan rumus bilangan iod sama dengan V1 dikurang V2 dikali N dikali 12,691 per G, di mana N sama dengan normalitas larutan Na2S2O3 0,1N. V1 sama dengan volume larutan Na2S2O3 0,1N yang diperlukan dalam titrasi Blanco dalam satuan mili. V2 sama dengan volume larutan Na2S2O3 0,1N yang diperlukan dalam titrasi contoh dalam satuan mili. G sama dengan berat sampel dalam satuan gram. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.